Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Apa itu ketaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat? Mari kita bersama-sama membahas satu persatu. Untuk yang pertama, ketaksamaan. Ketaksamaan itu apa? Ketaksamaan adalah pernyataan matematis yang memuat salah satu relasi kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Relasi itu apa? Relasi adalah suatu hubungan. Oke, seperti apa sih ketaksamaan itu? Di sini saya berikan dua buah contoh, yaitu 6x min 7 kurang dari 9. Dan ini untuk yang pertama itu bentuk linear, dan yang kedua itu bentuk kuadrat. Mungkin barangkali teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini ya, jadi masih familiar. Oke, lanjut. Nah, menyelesaikan suatu ketaksamaan ialah mencari semua bilangan real yang membuat ketaksamaan berlaku. Nah, maksudnya apa? Pada ketaksamaan yang ada di contoh itu, dia kan masih ada variabel x. Dan kita nggak tahu x-nya itu berapa agar nilainya itu benar. Agar ruas kiri itu kurang dari ruas kanan untuk yang pertama. Kan x-nya kita masih bebas memasukkan berapa aja. Nah, yang namanya menyelesaikan suatu ketaksamaan itu adalah mencari semua bilangan real yang membuat dia berlaku. Seperti apa cara menyelesaikannya? Nanti kita akan bersama-sama. Oke, nah setelah kita melakukan suatu proses penyelesaian suatu ketaksamaan, maka hasil akhirnya merupakan selang bilangan. Apa itu selang bilangan? Selang adalah himpunan bilangan real tertentu yang didefinisikan dan dilambangkan sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa macam selang. Oke, untuk yang pertama, ini kita bisa membaca x-nya itu definisinya adalah x di antara A dan B. Nah, penulisannya kalau misalkan tanda atau relasinya itu tidak ada sama dengannya, maka kurungnya itu pakai kurung biasa. Kemudian saat digambarkan di garis bilangan, grafiknya itu kurungnya di kurung biasa. Sedangkan untuk contoh yang kedua, dia itu kan x-nya didefinisikan di antara A sampai B. Dan ini relasinya mengandung sama dengan, kalau dituliskan itu kurungnya pakai kurung siku. Otomatis nanti saat dimasukkan ke dalam grafik bilangan, ke dalam garis bilangan, maka grafiknya itu dibatasi oleh kurung siku juga. Kemudian untuk yang ketiga, dia ini campurannya, yang depan itu ada sama dengannya, yang belakang tidak ada. Otomatis penulisannya itu akan mengikuti. Kalau yang ada sama dengannya berarti pakainya kurung siku. Kalau tidak ada berarti pakainya kurung biasa. Begitu juga untuk yang keempat ini. Sedangkan untuk yang kelima, jadi dia itu hanya terbatas di sebelah kanan aja. Artinya dia hanya terbatas di atas. Ke bawahnya dia sampai negatif tak hingga dia itu masih memenuhi. Oke, untuk yang keenam sebaliknya hampir sama nih, hanya untuk yang kelima tadi dia ada sama dengannya, yang keenam dia tidak ada sama dengannya. Otomatis selangnya pakainya saat digambarkan di grafik pakainya kurung biasa. Untuk yang selanjutnya dia terbatas di bawah. Jadi ke atasnya sampai positif berapapun itu masih memenuhi. Karena dia bentuk himpunannya itu ada sama dengannya, otomatis saat dituliskan grafiknya itu pakainya kurung siku. Begitu pula untuk yang ke
8 ini hampir sama seperti yang ke-7, hanya tidak ada tanda sama dengannya. Otomatis saat kita gambarkan ke grafiknya itu dia adalah makanya kurung biasa. Oke, sedangkan untuk yang terakhir adalah bilangan real. Bilangan real dapat dituliskan dalam bentuk selang, yaitu negatif tak hingga sampai positif tak hingga dengan selangnya itu pakai kurung biasa. Sedangkan untuk garis bilangannya itu ya tidak terbatas nih. Lanjut, macam-macam selang. Selang itu ada selang terbuka. Contohnya ketak samaan itu yang tadi, jadi X itu antara A dan B. Jadi highlightnya itu dia tidak ada tanda sama dengannya ya. Nah, tidak ada tanda sama dengannya. Ini termasuk namanya selang terbuka. Kesamaan ini mencakup semua bilangan antara A dan B, tapi tidak termasuk titik-titik ujungnya atau A dan B-nya. Jadi kalau ada X di antara misalkan antara 1 dan 4, otomatis 1 dan 4-nya itu nggak ikut nggih. Otomatis 1 dan 4-nya itu nggak ikut. Oke, next. Contohnya, nah ini. Jadi kita diberikan selang terbuka antara negatif 1 sampai 6. Nah, artinya apa? Yang memenuhi itu 1 dan 6 itu nggak ikut. Selanjutnya ada yang dinamakan selang tertutup. Kotak samaan yang bentuknya X sama di antara A sampai B, yang dia itu relasinya memuat tanda sama dengan, maka ini namanya selang tertutup. Selang tertutup itu mencakup semua bilangan antara A dan B masuk titik-titik ujungnya atau A dan B-nya ya. Contohnya, nah ini kalau begini adalah selang tertutup antara 1 sampai 5. Artinya apa? Semua bilangan antara 1 dan negatif 1 sampai 5, bahkan negatif 1 dan 5-nya sendiri itu masuk ke dalam selang. Oke, untuk yang pertama, contoh yang 1, yaitu selesaikan kotak samaan X kuadrat dikurangi X kurang dari 6. Nah, ini tinggal untuk cara teman-teman itu barangkali lebih familiar dengan istilah pindah ruas ya. Tapi sebenarnya untuk dari step yang pertama ke step yang kedua, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama diberi perlakuan yang sama, yaitu dikurangi 6. 6 kurangi 6 kan 0. Sedangkan untuk yang ruas di sebelah kiri dikurangi 6 itu berarti X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Nah, untuk yang di ruas yang kiri tinggal kita faktorkan. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Coba diingat-ingat lagi. Untuk X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Saat kita faktorkan hasilnya X min 3 dan X plus 2. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada kotak samaan bentuknya rasional ya. Jadi kalau yang awal ini bentuknya adalah kotak samaan kuadrat, sedangkan untuk yang kedua adalah kotak samaan rasional. Oke, untuk yang kotak samaan rasional, di sini kan ada pembilang, ada penyebutnya ya. Kalau misalkan kalau ada kotak samaan rasional ini, kita harus mencari akar dari pembilang dan akar dari penyebut. Untuk yang pembilang kan X min 1 ya. Berarti akarnya berapa? Akarnya adalah 1. Kemudian yang penyebutnya akarnya adalah negatif 2. Kita tinggal pasang mereka di garis bilangan. Karena negatif 2 itu kurang dari 1, otomatis dia letaknya di sebelah kiri. Nah, cara ngecek plus minusnya gimana? Tinggal kita coba nih, ini kan ada negatif 2, ini ada 1. Otomatis di tengah-tengah ini ada 0 ya kan? Kita masukkan ke sini, 0 dikurangi 1 kan negatif. Kita masukkan ke yang bawah berarti 0 ditambah 2 kan positif. Nah, negatif dibagi positif berarti negatif. Otomatis yang di sebelah kanan dan kirinya berpindah nggih. Tadinya negatif kemudian positif. Nah, kita kembali ke sini, yang diminta adalah yang lebih dari 0, otomatis yang diminta adalah negatif. Kita sesuaikan selangnya.
Bu, kenapa kok yang di sebelah kanan selangnya tertutup, yang di sebelah kiri itu selangnya terbuka? Karena apa? Yang di sebelah kiri adalah selang miliknya penyebut. Otomatis dia tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2. Maka negatif 2 dikeluarkan dari selang yang berakibat selangnya selang terbuka. Himpunan penyelesaiannya berarti maaf ya, ini salah ya. Ini jadi himpunan penyelesaiannya itu yang lebih dari sama dengan 1. Yang ini negatif 2 ya. X kurang dan negatif 2 kurang. Negatif. Selanjutnya adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlak biasanya disimbolkan dengan X kemudian diapit oleh kurung, tapi bentuk kurungnya itu lurus ya. Nah, untuk definisinya, jadi yang namanya nilai mutlak itu ada dua buah kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan dia negatif, kalau negatif berarti nilai mutlaknya hilang, dia berganti jadi tanda negatif. Kalau dia 0 atau positif, tanda mutlaknya hilang, dia berganti menjadi positif. Oke, secara sederhana sebenarnya konsep nilai mutlak ini dapat dijelaskan melalui konsep jarak. Seperti apa konsep jarak? Bahwa jarak itu tidak mungkin negatif. Nah, coba di sini. Ini adalah jaraknya kan ini 4 ya. Oh, dari 0 ke sana berarti kan 4 langkah. Nah, berarti maksudnya nilai mutlak 4. Berarti kalau misalkan baik dia itu ke kanan maupun ke kiri, berarti dia itu tetap sama-sama 4. Yang dihitung adalah langkahnya, bukan bilangan yang ada dalam nilai mutlaknya. Seperti yang sebelah kanan ini, kan dia positif ya. Keluar dari tanda mutlaknya kan dia tetap positif. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri, dia kan di dalam tanda mutlaknya negatif. Keluar tetap positif. Oke. Kita lanjutkan sifat-sifat nilai mutlak. Ada beberapa sifat nilai mutlak yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, saat ada nilai mutlak A kali B sama saja mutlak A dikalikan mutlak B. Begitu juga untuk yang pembagian. Kemudian untuk ini kan yang persamaan ya. Kalau yang ketaksamaan dalam nilai mutlak itu ada A plus B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Ini namanya ketaksamaan segitiga ya. Jadi ada dua macam. Ini untuk yang pertama yang penjumlahan. Untuk yang pengurangan mutlak A dikurangi B itu akan lebih dari mutlak A dikurangi mutlak B. Nah, nanti ini teman-teman bisa aware sendiri ya, seperti apa kalau dijumlah dan seperti apa kalau dikurangi. Kemudian ini untuk nilai mutlak saat ketaksamaan ya. Jadi saat ada nilai mutlak, suatu nilai mutlak kurang dari suatu nilai, maka kita bisa menghilangkan nilai mutlaknya dengan cara ini tinggal diapit oleh bilangannya. Sini kan X, nilai mutlak X kurang dari A. Ini tanda mutlaknya dihilangkan, kemudian digantikan oleh diapit oleh A. Sebelah kiri tinggal negatif A. Untuk yang lebih dari, sebenarnya sama saja, hanya notasinya saja yang berbeda. Oh, ini berarti tinggal X-nya lebih dari A. Untuk yang sebelah kiri, X-nya kurang dari negatif A. Nah, nanti silahkan ini barangkali bisa dihafalkan, dipahami dulu dan dihafal. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh yang bisa dipelajari. Yang pertama, di sini ada suatu nilai mutlak X dikurangi 4. X dikurangi 4 kurang dari 1,5. Masih ingat tadi caranya ya, solusinya kita pakai sifat menghilangkan nilai mutlak ini bisa dengan cara tinggal tanda mutlaknya dihilangkan, diganti dengan diapit oleh nilai yang di sebelah sini. Nah, ini kan 1,5 ya. Oh, berarti tinggal diapit sebelah sini 1,5, sebelah kiri tinggal negatifnya. Nah, kan kita mau cari interval X-nya, otomatis sini X-nya harus sendirian dong. Oh, berarti masing-masing ruas ditambahkan dengan positif 4. Hasilnya sebelah kanan kurang dari 5,5, sebelah kiri lebih dari 2,5. Saat kita gambarkan ke garis bilangannya seperti ini nggih. Jadi X itu antara 2,5 sampai 5,5. Ingat karena ini tidak ada tanda sama dengannya, otomatis selangnya pakai selang terbuka. Oke, selanjutnya contoh soal lagi.
Ini untuk yang lebih dari ya, tadi yang kurang dari. Oke, ingat kembali tadi sifat-sifatnya untuk yang sekarang yang lebih dari. Dengan menggunakan rumus yang ini kan lebih dari ya, berarti menghilangkan tanda mutlaknya dengan cara lebih dari A atau yang kurang dari itu negatif A. Nah, ini kan tadinya mutlak 3x dikurangi 5 lebih dari 1 kan. Nah, coba diperhatikan yang di sebelah sini kan udah hilang ya tanda mutlaknya. Nah, yang ini tinggal kurang dari negatif yang sini. Ini kan tadi 1, ke sini jadi negatif. Kemudian yang ini 3x min 5 lebih dari min 1. Ini tinggal dikopas ya. Oke. Selanjutnya tinggal masing-masing diselesaikan aja. Kan kita mau nyari x-nya ya. Nah, berarti tinggal yang ini masih bentuknya 3x dikurangi 5. Berarti masing-masing ditambahkan 5. Ini juga ditambahkan 5. Hasilnya yang sebelah sini 3x kurang dari sama dengan 4 dan 3x lebih dari sama dengan 6. Tinggal dibagi masing-masing dengan 3. Ketemulah hasil akhirnya begitu ya. Nah, jika digambarkan seperti ini. X-nya berarti lebih dari sama dengan 2. Karena ini ada tanda sama dengannya, berarti selangnya pakai selang tertutup. Begitu pula yang di sebelah yang menghadap ke kiri. Selanjutnya ada akar kuadrat. Sebenarnya akar kuadrat ini adalah salah satu sifat nilai mutlak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan atau ketaksamaan nilai mutlak. Ini hanya apa ya? Jadi ada beberapa permasalahan mengenai nilai mutlak yang tidak bisa diselesaikan dengan dua sifat yang tadi. Maka kita perlu bantuan lagi dong, ya kan? Salah satu bantuan yang bisa dipakai adalah akar kuadrat. Seperti apa itu? Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan tanda mutlaknya, bisa dengan cara X-nya tinggal dikeluarkan, tanda mutlaknya diganti akar sini kuadrat. Nah, saya ingatkan kembali, teman-teman pasti pernah mempelajari mengenai cara mencari akar kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Gimana? X-nya begini ya rumusnya. Masih ingat? Flashback lagi. Ayo, coba kita pergunakan rumusnya. Nah, ini ada suatu persamaan kuadrat ya. Selaku A itu siapa? Selaku A adalah koefisien X kuadrat. Berarti di depan X kuadrat ada angka berapa? Enggak ada angkanya, Bu. Berarti A-nya adalah 1 dikurangin B. B-nya itu adalah koefisien di depan X. Nah, berarti di sini depan X ada angka berapa? Ada angka negatif 2. Sedangkan yang namanya C adalah dia konstan, tak yang sendirian. Berarti di sini ada negatif 4. Kita masukkan min B, berarti min 2. Min kali min berarti plus. Kemudian karena ini langsung dipisah ya, tadinya kan awalnya plus minus, yang satu minus, yang satu plus, ini langsung dipisah, nggak usah bingung. Akar B kuadrat berarti min 2 kuadrat 4 ya. B kuadrat min 4AC, negatif 4 kali A berarti min 4 kali 1 min 4 ya. Terus dikalikan C juga berarti min 4 kali min 4 16, positif 16 sama ya, per 2 kali A. A-nya kan 1 ya, berarti sini tetap 2. Oke, tinggal diproses ketemunya. Untuk yang pertama negatif 1,24, yang kedua akar 5 ditambah 1 mendekatinya 3,24. Oke, ini untuk flashback aja. Selanjutnya, selain akar kuadrat, kita juga bisa menggunakan sifat yang lainnya dari nilai mutlak, yaitu adalah sifat kuadrat. Nah, sifat kuadrat ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak atau ketaksamaan nilai mutlak yang tidak bisa diselesaikan oleh 3 cara yang awal. Seperti apa? Nah, ini kan ada tanda mutlaknya ya. Jadi kita bisa menghilangkan tanda mutlaknya dengan cara dikuadratkan. Ini hampir sama ya. Kalau ini kan persamaan, yang ini untuk yang ketaksamaan. Tinggal masing-masing rows itu dikuadratkan dan diberi yang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk yang pertama, di sini saya memiliki soal nilai mutlak 3x ditambah 1 kurang dari 2 kali x min 6. Kita masuk ke solusinya. Yang pertama. Yang ini untuk yang pertama, ini kan karena masih ada konstanta di depan nilai mutlak, kita kalikan aja ke dalam. Boleh nggak? Boleh. Kalikan 2 kali x hasilnya 2x. 2 kali min 6 hasilnya negatif 2.
Oke, tinggal, nah semuanya baik ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan. Kalau masing-masing sudah dikuadratkan, nilai mutlaknya hilang. Oke, setelah itu tinggal diproses, yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Setelah itu, karena ini ada dua buah bentuk kuadrat yang dipisahkan oleh tanda kurang dari, maka dijadikan dalam satu ruas. Hasilnya 5x kuadrat ditambah 54x dikurangi 143. Yang diminta itu yang kurang dari 0 atau yang negatif. Tinggal ini difaktorkan, ketemulah x1 dan x2-nya. X1-nya 11/5 dan x2-nya negatif 13. Tinggal dipasang ke garis bilangan. Oh, karena negatif 13 lebih kecil, otomatis dia ada di sebelah kiri. Ya kan? Nah, selanjutnya kita cek plus minusnya. Dengan cara apa? Cari aja 0. 0 itu ada di sebelah mana? Di tengah ini kan? Nah, 0 kita masukkan ke sini. Dia plus apa min? Sini 0 dikurangi, berarti dia min ya. Kemudian yang di sebelah sini 0 ditambah suatu nilai berarti plus. Min kali plus, plus. Otomatis sebelah kiri dan sebelah kanannya min. Oh maaf, plus ya. Nah, berarti seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Kan diminta yang kurang dari 0. Artinya apa? Diminta yang negatif. Otomatis yang memenuhi itu yang tengah sini. Nah, sehingga kita masukkan solusinya adalah yang x-nya itu diantara negatif 13 sampai x per 11/5. Hasilnya bisa dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini boleh, atau dalam selang terbuka boleh, atau dalam garis bilangan it's okay. Terserah teman-teman